Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sering berulang-ulang ditanyakan oleh mahasiswa dan juga ketika saya membaca DM-DM dari followers Skripsi Ekonomi. Jadi pertanyaan mendasarnya itu adalah gimana sih cara mencari ide penelitian? Oke, di jawaban saya sebelumnya memang kita harus menentukan fenomenanya apa, topiknya apa, segala macam ya. Dan kemudian kita memulainya dengan konsep 2, 3, 1 gitu ya. Nah, oke. Saya tahu teman-teman ini dengan banyaknya sosial media, dengan banyaknya internet dan lain-lain, teman-teman punya banyak referensi. Tapi memang tidak semua referensi itu bisa dijadikan sebuah ide penelitian gitu ya. Yang menurut saya bisa sih, tetapi akan sangat sulit atau akan sangat lama. Jadi kembali lagi baca jurnal penelitian. Oke, misalnya saya kasih contoh yang paling sederhana. Teman-teman sekarang sering banget mager di kos-kosan dan pesen Gojek. Sehingga berpikir ada apa sih ya tentang Gojek atau Grab dan apa sih yang mempengaruhi orang beli ke Grab, beli ke Gojek. Itu fenomena itu kayak berputar-putar di kepala dan ini kayaknya seru nih untuk dijadikan sebuah ide penelitian. Oke, kalau itu yang terjadi di teman-teman sekarang, teman-teman harus mulai berpikir tentang pertama, kembali lagi literatur reviewnya ada apa tidak. Atau literatur review yang similar, yang hampir mirip, yang metodenya hampir mirip dengan yang Anda inginkan, ada apa enggak? Kalau nggak ada, saya pikir harus mulai berpikir hal-hal lain. Yang kedua, misalnya yang harus dipikirkan adalah datanya tersedia atau enggak. Kalau teman-teman pengen meneliti tentang perusahaan startup atau fintech, saya bisa pastikan akan sangat sulit banget untuk bisa dapat data-data mereka. Karena mereka akan close data. Gitu ya. Sehingga kalau kita ingin meneliti tentang startup dan apa yang terjadi sekarang di lingkungan kita, mulailah berpikir untuk melakukan survei atau penelitian survei tentang preferensi konsumen menggunakan produk-produk startup atau produk-produk fintech misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, data. Nah, data ini harus dipikirkan. Mudah untuk didapat apa enggak, biayanya berapa. Biaya dalam arti gini, ketika Anda melakukan survei, dihitung nih, saya akan mensurvei 100 orang. Kira-kira biaya yang dikeluarkan untuk transportasi mencari responden sekian. Kira-kira sumut nggak sih dengan apa yang ingin saya lakukan di skripsi gitu ya. Dan yang keempat adalah passion Anda harus pas gitu ya, harus sesuai. Kalau enggak, kita melakukan sesuatu yang kita tidak suka. Karena passion ini mendorong adrenalin untuk kita bisa lebih semangat lagi. Oke, kita coba bikin case deh ya. Misalnya penelitian apa sih yang menarik misalnya. Nah, kembali lagi saya yakin teman-teman sudah punya banyak insight, punya banyak gambaran di dunia nyata, reality ini. Udah punya insight, udah punya gambaran dan lain-lain. Tetapi bagaimana menuangkan menjadi sebuah proposal. Oke, tahapan pertama, fix kita udah tahu teman-teman oke banget tentang insight apa yang terjadi di dunia nyata. Kemudian move adalah pertanyaan, bisa nggak permasalahan tersebut kita jadikan sebagai sebuah ide penelitian. Nah, di tahapan kedua ini harus pas di metode 231-nya, yaitu pas menemukan jurnal penelitiannya. Pertama kita harus menerjemahkan apa yang ada di dunia reality ini menjadi bahasa akademik. Kita harus temukan nih bahasa akademiknya di bab 2. Oke? Nah, misalnya kita ingin meneliti tentang preferensi konsumen dalam menggunakan produk fintech. Nah, kita cari nih. Nah, misalnya teman-teman pengen analisis. Tadi kan saya udah bilang kalau kita meneliti perusahaan startupnya mungkin akan sulit untuk bisa ada proses birokrasinya dan mereka nggak akan ngebuka data-data yang secret. Sehingga kalau kita pengen menganalisis tentang startup, fokus kepada konsumennya. Misalnya gini, ini ada penelitian menarik tentang analisis permintaan dan perilaku konsumen fintech syariah model crowdfunding. Nah, ini bagus. Bisa kita baca-baca ya. Nah, kalau saya biasanya meminta mahasiswa saya untuk mencarinya di jurnal internasional. Jadi, sambil belajar bahasa Inggris sambil mengerjakan skripsi. Sehingga model ini akan memperkuat teman-teman. Jadi, kita kasih challenge gitu ya. Jadi,
kalau di sini saya lebih pakai kata kunci misalnya consumer preference on fintech misalnya. Jadi kekuatan antara reality dengan bab 2 itu adalah bab 231 itu adalah di penemuan literatur reviewnya. Nah, sehingga ketika kita di scholar.google.com yang harus kita lakukan pertama kali adalah find a keyword, kemudian kita cari di Google Scholar, ya. Find a keyword and cari di Google Scholar. Nah, kalau kita sudah menemukan 2 atau 3 keyword, masukkan semua keyword itu di Google Scholar dan temukan jurnal yang tepat. Nah, kalau jurnalnya udah tepat, biasanya challenge selanjutnya bagi mahasiswa saya adalah cek nama jurnalnya, cek di skimago.gr apakah jurnal ini kredibel apa enggak. Jurnal ini jurnal abal-abal apa bukan. Karena kalau jurnalnya bagus, beres banget kita melanjutnya. Nah, oke. Di sini ada consumer preference on fintech. Oke. Ada banyak jurnal-jurnal yang bisa kita temukan di sini. Nah, consumer preference on fintechs. Nah, di sini ada beberapa jurnal yang bisa kita dapatkan ya, dan itu bisa kita pilih. Kalau kita tidak menemukan jurnalnya, ya kita cari keywordnya, kita ubah-ubah keywordnya lagi. Misalnya consumer marketplace. Misalnya kita pengen meneliti tentang behavior konsumen untuk menggunakan marketplace kayak Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, framework. Oke. Ini ada banyak. Misalnya gini, ada di salah satu International Journal of Research di Elsevier yang meneliti tentang consumer attitudes toward marketplace globalization, structure, antecedents, and consequences. Mungkin kalau jurnal ini kita download, kemudian kita baca, kemudian pertama kali yang kita baca ya pasti abstraknya ya, yang hanya 500 kata itu. Kemudian kita quick reading dan kita fokusin ke research question atau rumusan masalahnya. Ini kira-kira bisa kita pakai apa nggak sih rumusan masalahnya? Kalau kita bisa pakai, berarti ini jurnal bisa jadi acuan kita. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita cek daftar pustakanya. Kita downloadin semua daftar pustakanya, kemudian kita coba baca secara umum. Nah, ketika ini sudah jadi jurnal yang bagus dan ide yang bagus, maka ke depan kita akan pakai judul ini sebagai model skripsi kita. So, mencari ide penelitian yang penting adalah kita menemukan fenomenanya atau topik masalahnya, kemudian kita transform apakah keyword-keyword yang kita pikir ada di dunia reality ini itu bisa kita temukan di scholar.google.com, salah satu database. Kalau ini bisa berhasil, maka kita lanjutkan terus sebagai sebuah ide penelitian kita. Oke, terima kasih. Dan itu merupakan salah satu contoh bagaimana menemukan sebuah ide penelitian kita agar bisa menjadi sebuah ide skripsi Anda. Terima kasih.